Oke. Udah pada makan siang belum ini? Sudah, Bu. Oh, alhamdulillah. Ini dari mana tuh kalian kelas C itu berarti di Pekalongan ya? Kalian tinggalnya di mana ini? Pada di mana rumahnya? Saya di Semarang, Bu. Oh, Ristiak di Semarang. Kemudian Saya di Pemalang, Bu. oke, Pemalang. Oh, SMA-nya mana di Valen SMA-nya? SMA 3. SMA 3 di Pemalang. Ini udah pada kerja belum kalian? Saya sudah, Bu. Oke, semua rata-rata udah karyawan semua nih ya? Kalian fresh graduate apa D3 gitu? Kalian dari masih lulusan SMA, kerja eh, atau apa namanya, udah di kuliah D3 kemudian lanjutin atau gimana ini? Habis lulus langsung itu, Bu, kerja terus kuliah. Jadi nggak dari D3. Oh, lulus SMA ya? Oh, berarti masih Ya. ini ya, masih fresh graduate tapi udah kerja. Evan. Sama, Bu. Sama ya. Siapa saja yang jawab? Kok suaranya kekunci semua? Muhammad, Bu. Oh, Muhammad. Oke. Bentar. Saya mulai gini. Ini ada 3 kelas sih, tapi aku kapan-kapan saya pengen tak gabungin satu kelas gitu ya. Kak, malam gitu ya, misalnya saya ajak kalian nonton film, nonton bareng gitu ya, sambil bawa cemilan sendiri-sendiri nonton film bareng supaya kita bisa kenalan rame-rame gitu ya. Nanti rencananya sih pertemuan beberapa yang nanti tak atur. Kita nonton film tentang arsitektur klasik di Mesir misalnya gitu. Kenapa Mesir? Karena satu-satunya yang saya belum pernah tuh ke Mesir. Kalau Yunani, kan ini kan kita pelajarnya Yunani, Romawi, Mesir. Nah, Yunani, Romawinya udah pernah, Mesirnya aja yang belum, makanya nanti kita nonton bareng-bareng. Ini pertemuan pertama saya agak error deh, soalnya yang lain udah pertemuan kedua tadi. Oke, pertemuan pertama perkenalan. Ini saya streaming. Kalian bergabunglah dulu dengan Google Classroom. Nah, Google Classroom-nya ini, key-nya ini. Ya, di capture atau dicatat atau apa. Tadi yang sudah membuat grup, silahkan. Nah, kemudian kalian bergabung. Sudah semua belum ini? Kalau sudah saya close. Oke. Sudah, Bu. Nah, nanti kalau kalian bergabung di sini, namamu dikasih keterangan ya, kelas C gitu ya. Arsitektur C gitu ya. Ini kelas B. Ini yang nggak pakai kode itu biasanya kelas A karena dia dulu mulainya pertama duluan, jadi dia nggak tercampur kelas lain. Nah, begitu yang masuk baru, mereka memberi identitas kelas B tadi, kelas C kalian. Jadi nanti namanya lengkap ya. Ini jadi ke sini di belakang. Lengkap seperti absen ya, jangan jangan beda. Nanti kalau beda, pengalaman kemarin saya susah ngasih ininya. Ngasih nilai, nanti kamu tidak keluar nilainya karena di sini saya tidak menemukan nama yang sesuai dengan absen di berkas ujian. Ya, kalau kalian sudah bergabung, nah ini perkuliahan kita gitu ya. Kalian nanti bisa lihat-lihat perkuliahan yang sudah ini TPA 3 yang ini yang kelas A nih, perkuliahan pertama, kelas A kuliahan kedua, ini kelas B kuliahan pertama, ini kelas B tadi kuliah yang kedua. Nah, nanti saya akan tuliskan di sini tadi sama rekaman kuliah. Itu ada di sini nanti ya. Ini sudah saya streaming nih. Jadi nanti kalau yang terlambat atau sakit atau apa, setiap perkuliahan ada ininya. Ada ininya. Kalian tinggal buka. Oh sorry, belum absen belum. Nah kemudian absen itu ada di sini. Nanti di tempat kalian juga, tapi ini kelas B nih. Kalian semua saya taruh di ini ya. Sekarang bisa absen. Nanti kalau kalian absen, kalian kelasnya di sini. Kelas B, kelas C, kalian bikin di sini ya. Ini saya taruh di chatting ya. Kalian boleh
bisa absen sekarang. Ya, ini absen. Nah, ini absenmu juga saya masukkan di sini. Supaya nanti sorry, ini harus saya ini. Ini terus ini absen. Nah, besok lagi saya sudah nggak perlu ngasih tahu absen ada di mana, kalian sudah simpan sendiri linknya ya. Pokoknya kalau ikut kuliah harus disimpan aja absen. Ini hanya keruan pertama aja saya tunjukin gitu ya. Sampai sini ada kesulitan nggak? Halo? Halo, ngantuk ya jam segini ya? Bu, ini untuk absennya nulis nama sendiri di... Betul. ya. Betul. Lagi? Halo? Tak anggap udah pada bisa atau tak anggap pada tidur nih? Ngantuk banget ya, kalian jam 2 ya? Oke, nah setelah ini materinya, jadi perkuliahan kita arsitektur klasik itu terbagi atas 4 materi. Satu tuh classical arsitektur, itu kita belajar tentang dasar-dasar arsitektur klasik. Kemudian yang kedua, itu di dalam dasar-dasar arsitektur klasik itu ada 2 masa. Jadi yang disebut arsitektur klasik itu adalah arsitektur Yunani, gitu ya. Kemudian arsitektur Romawi. Nah, kemudian ada Mesir, gitu kan. Nah, jadi ini dasar-dasarnya dulu. Di dalam setelah dasar-dasar tahu, nanti kita mulai menelaah bagaimana sih periode arsitektur Yunani, arsitektur Romawi, dan arsitektur Mesir. Sampai sini, halo. Cukup jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, keren, mantap gitu ya. Nah, terus ini materi kuliahnya untuk classical arsitektur, ini dasar-dasar perkuliahan kita nanti ya. Satu, kalian harus belajar tentang aplikasi Canva. Aplikasi Canva, nah nanti kalau mau dipelajari sendiri. Ada yang sudah tahu tentang aplikasi Canva belum? Halo? Sudah pernah tahu aplikasi Canva? Sudah? Sudah pernah tahu Canva? Sudah pernah, Bu. Oh, Sudah oke. pernah, Bu. Oh, mantap. Pelajaran apa dapat Canva? Waktu SMA atau waktu apa? Di luar perkuliahan sih, Bu. Pernah Oh, nyoba. gitu ya. Udah Iya. keren ya. Nah, oke, kalau gitu gampang ya. Nah, ini template-nya ini bentar. Kita mulai masuk ke Canva. Ini absen tak close ya. Oh, udah pada nulis ya. Oke, kelasnya udah pada nulis. Nah, ini di Canva. Ini template-nya seperti ini ya. Nanti tugas kalian. Jadi gunakan warna, huruf yang sesuai seperti template, tapi susunannya segala macam boleh bebas. Karena perkuliahan kita nanti terdiri atas ini. Jadi tugasnya itu adalah mengerjakan 4 poster. Jadi materi ini dibikin poster, materi ini dibikin poster, materi ini dibikin poster gitu ya. Nanti pas ujian, posternya itu ditata, kemudian dijawab pertanyaan ujian untuk menjadi sebuah buku. Nah, terus template-nya ini saya share gitu ya, saya share-nya itu, nah tadi supaya sama kembar, kalian menggunakan ini sebagai template. Saya kasih copy, saya letakkan di sini supaya nanti kalian nggak nyarinya bingung.
Itu saya masukkan lagi linknya di sini. Ini template. Jadi nanti kalian bisa klik. Terus saya cat, berikan di sini juga. Nah, kalian boleh klik. Kalau kalian sudah mendapatkan ini, sudah mendapatkan template ini, kalian save, namanya ganti nama kalian ya. Ganti nama kalian, sudah jadi milik kalian, gitu kan. Kemudian share lagi. Share-nya bukan template, tapi share as edit. Supaya apa? Supaya yang kamu memberikan link ini kepada saya bisa mengedit kamu punyamu. Kalau saya lagi ngasistensi kamu. Nah ini di copy, masukkan di absenmu tadi. Sorry. Kadang tak tutup. Nah ini kalau kalian udah absen, di bagian sini ada link Canva. Nah ini masukin di sini, di paste. Ini teman udah masukkan. Di namamu kasih paste. Jadi nanti kalau saya mau mengasistensi, saya tinggal buka ini ya punya temanmu ya. Tak buka, saya bisa ngeliat punya dia. Nah, dikasih di nama, dikasih di ini kelasnya. Nah, saya bisa ngeliat kalau ini nanti diedit, tambah lagi posternya, tambah lagi, linknya itu tetap bisa saya gunakan. Gitu. Sampai sini cukup jelas. Halo? Belum, Bisa, Bu. belum jelas? Oke, yang mana yang belum jelas? Makanya kalau belum jelas, tak tunggu. Mana yang belum jelas? Di sini ada di chatting ini ada Canva. Sudah diklik? Sudah, Bu. Ya. Jadi kalau ini diklik gitu. Nah, ini kan ada kalian use as template gitu kan. Nah, kalau udah use as template kan keluarnya ini nih template ini diganti nama kalian. Nama sama kelas A, B, C gitu kan, C lah ya. Terus kalian share lagi. Share-nya tapi edit supaya orang yang kamu kasih link ini yaitu saya dan nanti kalau mau jadikan buku bisa diedit itu bisa melakukan edit. Sudah kamu copy terus dimasukkan di absen. Kalian tadi kan absennya di sini ya, kelas kelas ini kan kelas C, ini absenmu. Pindahlah ke sini loh, link Canva ini, klik. Nah, terus masukkan namamu, masukkan link Canvamu. Nah, link Canva ini saya gunakan untuk mengoreksi dan mengedit tugas-tugasmu. Dan kemudian itu nanti kalau UTS ya. Gitu. Tapi biasanya ini digunakan saat ini kami akan gunakan untuk mengedit setelah ujian. Karena kalau sebelum ujian kalian biasanya asistensinya pakai ini, pakai WA ini misalnya Ma'ruf itu namanya siapa ya? Tugasnya bagus-bagus soalnya. TPA 3BC itu anak. Oh, Angga ini bagus-bagus tugasnya. Ang 9. Maaf, enggak tahu. Nah, ini posternya. Ini posternya si jadi biasanya kalau sebelum ujian asistensinya pakai ini aja nggak apa-apa. Pakai WA aja nggak apa-apa. Gitu. Nah ini si tugasnya si Ma'arif. Ini TPA, ini kan TPA 3 ya, arsitektur modern ini. Nah ini nanti dapat ACC kayak gini. Gitu. Nah, ini tadi template-nya warnanya pakai biru. Kalau kali ini kalian template-nya saya pilihkan yang rame warnanya. Gitu. Oke, ada kesulitan? Sudah cukup jelas? Halo? Masih kutak-kutik atau masih apa nih? Apa masih tidur? Rizkia gimana? Kutak-kutik, Bu. Oh, ya wes. Masih Aku saya nunggu coba, ya. Bu. Oh, ya oke.
Tak tunggu. Oke, aku ngambil minum dulu ya. Bu Santi, Gimana? punya Yusuf sudah apa belum ya, Bu? Nih yang udah nih. Gimana? Mau ditunggu atau dilanjutkan kuliahnya itu nanti diteruskan nanti? Masih pada kutak-kutik? Yuk, ini kita sampai jam berapa tuh? Kita jam 2, jam 1 jamnya. Oke. Saya ini ya, saya anggap udah pada bisa semua ya. Halo? Perlukah kalian masih dibimbing atau sudah bisa ngerjakan sendiri nanti? Gani, Farah. Bimbing dulu, Bu. Nggak Oke. paham Canva. Oke. Tak lihat di layar ya, kalau yang udah pada bisa, nanti muncul di sini. Masih dulu. Ada kesulitan nggak? Halo? Ini yang selain tadi kan, selain Yusuf kan belum, baru Yusuf sama Ristia. Len, ada kesulitan nggak, Len? Ya Bu, ini lagi ngasih nama template-nya. Oke. Gini aja. Bentar. Ini nanti. Udah deh, ditinggal dulu aja. Ditinggal dulu aja, nggak susah kok. Tinggal kasih linknya. Dia kalau kalian nanti lupa, kalian tinggal nonton ininya, YouTube-nya ya. Bu, ini untuk yang kayak ujian itu kan Bu, untuk UTS itu, untuk ujian akhir itu kan Bu?
Yang mana? Yang untuk link kanvanya itu nanti. Oh ya, ini tugas, nanti ujian lahir ada lagi. Ada. Kamu udah pernah ikut mata kuliah saya toh? TPA 3, Bu. Oh, TPA 3. Ya, ya. Nanti kalau yang Iya. ini ada lagi anunya. Ada apa namanya? Linknya. Yang Oh, ini ujian. berarti untuk yang poster itu aja ya, Bu ya. Ini poster, per materi karena saya biar bisa lihat yang kualitas tinggi. Kalau ujian nanti ada lagi digabung lagi satu semua lagi ujian gitu. Karena kan ujian nanti template-nya kan beda. Template-nya kan template buku toh. Ukurannya. Oke, yuk saya ini dulu ya. Saya mulai dulu kuliahnya ya. Saya mulai dulu kuliahnya. Kamu TPA 3 udah ikut ya, Gus? Sudah, Bu, kemarin, Bu. Ini tak tutup layar tadi aku bingung dewe. Oke. Dapat apa Gus kamu TPA 3? Dapat B, Bu. Matur suwun, Bu. Nah, kenapa nggak dapat A? Ya, itu, Bu. Ya, kamu udah di ACC semua belum sebelum ujian? Itu ada beberapa yang belum kan, Bu. Oh, udah tahu ya jawabannya. Karena ya. Terkendala kemarin, Bu. Kendalanya apa? Ya kemarin kan sempat 2 kali kena COVID itu loh, Bu. Jadi agak nggak konsen juga. Oh, kamu kena kok. Oh iya yang ujian menyusul itu ya. Iya, Bu. Iya ya, kalau nggak salah ya. Bentar. Oke, ini semua ya kita ke perkuliahan dulu aja, kan ini perkuliahan pertama. Tak gaspol dulu aja. Jadi di sini ada diktat, tinggal dibuka ya. Ada diktatnya 2, ini Yunani Romawi itu Mesir, nanti tinggal dibuka. Nah kemudian ini ada materi perkuliahan yang saya menggunakan aplikasi Canva. Kok Canva? Sorry, untuk ngantuk iki. Prezi. Jadi kalau diibaratkan ini sama ini tuh sama, ini diktat, ini materi juga diktat tapi sudah dibikin di aplikasi Prezi gitu ya. Nah, terus gunanya untuk apa? Kalau ini itu kalau saya ngajar itu ya di dalamnya itu ada video ada apa gitu ya, nanti kita pakai ini. Nah, kemudian kalau tugasnya kan biasanya tadi ada 4 topik gitu ya. Setiap topik kan ada tugasnya nih, ada tugas poster. Sebelum kalian memutuskan untuk membuat poster apa, itu kalian lihat-lihat di diktat, di materi yang sedang diajarkan, itu di diktat ada banyak contoh-contoh bangunannya. Nah, kalian ngelihat di diktat contoh-contoh bangunannya apa, kemudian cari di YouTube. Di YouTube itu seolah-olah kayak kalian berkunjung ke sana gitu ya, seolah-olah kalian lihat-lihat, terus kemudian kalian survei itu dengan Google Earth, cari di Google Earth, kemudian kalian mencoba mendekat gitu ya. Kemudian kalau yang di YouTube biasanya yang kamu tonton kan video-video para traveler segala macam. Nah kalau di Google Earth kalian sudah mulai berkunjung langsung di Google Earth dan menganalisisnya seperti seorang arsitek. Kalian lihat jalan masuknya, kalian lihat lingkungannya, kalian lihat sirkulasinya dan dan detail-detail itu untuk nanti dipilih untuk menjadi poster. Nah, terakhir ini poster. Gitu. Nah, sampai di sini langsung aja ya. Jadi gini. Nah ini aplikasi tadi materinya. Materinya ada di mana? Ada di diktat juga gitu kan. Nah ini ada 4 materi. Ini tugas poster-poster. Nah ini materi pertama itu adalah arsitektur klasik. Kalian itu kalau kelas C itu nanti kuliah saya itu berapa kali pertemuan ya? Setiap mata kuliah berapa kali pertemuan ya? Biasanya 16 pertemuan sih, Bu. 16 satu kelas C itu 16? Kalian Sabtu kuliah nggak? Enggak. 8, Bu. 8 deh kayaknya kalian itu. Makanya saya harus ngegas ini. Ini satu pertemuan ini harus
sama seperti kelas A, B dan kelas A dan B. Oke, jadi kalau kita biar tak samain deh. Jadi setelah kita hari ini membahas tentang klasikal arsitektur yang bab ini, minggu depan atau setelah ini kalian mulai tadi tahap kedua, cari di buku diktat. Diktatnya bahasa Inggris Bu, ya udah dilocatin aja, dilihat gambarnya gitu kan. Nah setelah lihat gambarnya, di gambar-gambar itu kan ada tuh. Kita coba dulu ya diktatnya mana ya. Nah, diktatnya ini. Nah, nah di sini misalnya ini ada mulai ini. Ini kamu bisa mulai lihat. Ini ya klasik itu ya. Ini ada contoh-contoh bangunannya yang bisa kamu pilih. Misalnya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang di periode yang ada yang bisa kalian pilih gitu ya. Ini ada di mana? Nah, ini ada di mana? Itu bisa kalian klik, kemudian cari di YouTube, kemudian tadi kunjungi langsung di Google Earth gitu ya. Nah, ini tadi kuliah ya. Mana tadi materinya? Nah, ini. Nah, sekarang tadi karena materi kita 4 ya, klasik, Yunani, Romawi, ini ada klasik, Yunani, Greek itu Yunani, Romawi, kemudian Mesir. Nah, sekarang kita pelajari yang ini, aturan-aturan. Jadi arsitektur klasik itu, yang TPA 1 semua sudah lulus belum ya? Atau ambil double sampai sekarang atau sudah pernah lulus? Gus, kamu udah ngambil TPA 1 belum Gus? TPA 1 sudah terkonversi, Bu. Oke. Semua udah ya berarti ya. Yang lain yang dari SMA, si siapa Ritsyak? Siapa? Sudah, Bu. Sudah semester Sudah, lalu Bu. ya? Oke, berarti semua udah lulus ya. 3 belum ya kalian ya? Yang Ritsyak dan lain-lain belum ya? Belum, Bu. Oke. Jadi gini. Di ini ya di Untak dan Undip saya rasa iya karena kami kurikulumnya dari Undip ya. Kalau di beberapa universitas beda. Kalau misalnya kayak Universitas Islam itu ada lagi arsitektur Islam gitu, itu dipisah lagi gitu ya. Jadi ada periode itu zaman arsitektur Islam. Kalau punyanya Untak, punyanya Undip dan sebagian besar prodi arsitektur di Indonesia itu kita terbagi atas 3. Arsitektur tradisional atau lokal atau regional sama tuh TPA 1. Kemudian TPA 2 itu klasik gitu ya, klasik arsitektur. Kemudian TPA 3 itu nanti arsitektur modern. Wah banget sih. Kenapa ini? Nah, kembali lagi tadi, perbedaan yang mendasar dari ketiga perkembangan arsitektur itu adalah, saya ingin ada ngomong aja. Jadi yang perbedaan yang mendasar dari 3 arsitektur itu, saya pengen menggunakan kata-kata kunci pendek yang mudah dicerna gitu ya. 1, kita mempelajari tentang arsitektur lokal regional itu dengan mencoba memahami bahwa semua tempat di dunia ini pada dasarnya pertama kali mereka itu membuat atau membangun, menciptakan tempat atau berarsitektur gitu ya, menggunakan apa yang ada di sekelilingnya. Ya bahan-bahan yang ada, kemudian teknologi yang ada, kemudian cara yang mereka dapatkan informasi dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itulah yang disebut tradisional. Kenapa ya? Dulu udah diajarin lagi kan jadinya tradisi ya, tradisional gitu kan. Terus kemudian bahannya seadanya yang ada di situ. Ya iyalah nggak ada toko bahan bangunan. Nah kemudian
apa namanya, bahan-bahan itu juga cukup berlimpah sehingga mereka menggunakan bahan-bahan yang ada di sekelilingnya itu. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau mereka menggunakan bahan yang ada di sekelilingnya, bahan yang ada di sekeliling itu berlimpah, bahwa nggak beli gitu kan, tukangnya itu juga yang ada di sekelilingnya, tetangganya lah, bapaknya, saudaranya, segala macam. Nah, tapi kenapa mereka mempunyai aturan-aturan yang juga sama? Jadi bentuk rumahnya ya sama, kira-kira seperti itu. Ya, yang orang kaya oke lah, lebih besar gitu ya. Tapi bahwa tiangnya sebesar itu, kemudian apa namanya, bentangnya seperti itu, ada apa ya, ada kesamaan-kesamaan yang diajarkan dari dulu sampai sekarang, kemudian diikutin lagi. Padahal kalau mereka mau bikin variasi kan boleh aja, ada yang bentang 3, ada yang bentangnya berapapun, kan bahannya banyak. Kira-kira apa sih yang membuat mereka kok punya ciri khas yang sama di suatu tempat yang sama, di lokasi yang sama? Kira-kira apa? Arsitek tradisional ya, pada saat bahan nggak beli, bahan semua ada, kemudian tukang semua di tempatnya ada. Kira-kira apa sih yang membuat orang-orang itu melakukan hal yang sama dari waktu ke waktu sehingga jadi tradisi? Kira-kira apa? Gus, jawab Gus. Faras habis ini, Valen berikutnya, Diva berikutnya, Evan Gani berikutnya. Yuk. Halo. Len? Halo Bu. Agak putus-putus ya. Di dalam arsitektur tradisional itu, ciri khasnya adalah mereka menggunakan bahan yang ada di sekelilingnya. Mereka menggunakan teknologi yang juga sudah diajarkan oleh tradisinya, diajari dari nenek moyangnya. Nah, kemudian dengan apa ya, dengan yang selalu mereka lakukan itu, kenapa mereka kita tidak terlalu menemukan banyak variasi-variasi yang berbeda. Jadi ya mirip-mirip, meskipun yang orang kaya gitu ya membuat ruangan, membuat apa bisa lebih halus bahannya, tapi kita mengenal suatu apa ya, kesamaan-kesamaan yang membuat kita tahu, oh ya ini dari tradisi yang sama, ini dari tempat yang sama. Kira-kira kenapa? Kenapa variasi yang harusnya banyak sekali ada di alam tidak terlalu memberikan dampak yang banyak kepada arsitektur tradisional? Len, apa Len? Ristiak? Faktor iklim cuaca di daerah. Boleh, iklim. Faras? Faktor adat atau tradisi yang tidak bisa mengubah apa ya, bangunan itu sendiri. Jadi masih ada faktor tradisi atau adatnya itu. Yang lain? Kalian? Faktor kebiasaan masuk nggak sih Bu? Kayak kebiasaan masyarakat di sekitar itu melakukan hal-hal yang seperti itu, jadi akan ke bawah generasi berikutnya. Ya, serasi gitu ya. Gani? Ini yang pada hampir sama sih Bu. Pertama di tradisi, terus yang ketiga itu kondisi ada di situ. Ya, jadi yang membedakan itu awalnya mereka menemukan suatu kestabilan yang sekarang diturunkan itu, mereka mengawalinya dengan trial and error kan. Sebelum arsitektur tradisional itu kan sejarah mencatatkan manusia-manusia yang menggunakan gua dan sebagainya itu kan, terus kemudian mereka mulai menciptakan tempat tinggal sesuai kebutuhan. Jadi kalau pengen dapat air ya bertempat tinggallah dekat sungai gitu kan. Kemudian kalau pengen apa namanya, kalau yang zaman dulu kan nanam kemudian udah nggak subur tinggal pergi. Nah, ada satu masa manusia sudah tidak lagi melakukan itu, kemudian mereka memilih untuk bertempat tinggal ya, misalnya ada yang di dekat sungai, ada yang di dekat misalnya pegunungan yang subur dan sebagainya. Nah, proses untuk berarsitekturnya itu kan trial and error. Jadi adalah belum ngono jurnal mau nanti informasinya gitu ya. Nah, mereka menciptakan trial and error dan kemudian
ini gagal, benerin lagi sampai akhirnya sampai pada suatu kestabilan. Jadi bentuk yang segini itu paling nyaman buat mereka gitu ya. Dan itu menjadi sebuah ajaran gitu ya, ajaran menjadi tradisi. Dan kenapa? Karena kan butuh waktu ya, butuh waktu diturunkan kemudian jadi tradisi. Dan kemudian di dalam tradisi diturunkan itu kan ada kisah-kisah, ada cerita-cerita yang diyakini diceritakan ke generasi berikutnya itu memberikan rasa bangga gitu kan, rasa oh iya ya gitu kan, bahkan nek sing zaman kuno kayak nek ngeyel malah diseneni rasa takon pokoknya wong tua gitu. Nah setidaknya yang mereka mau berikan kepada generasinya itu adalah pengalaman gitu ya, pengalaman terbaiknya. Nah itu sebabnya kalau kita belajar arsitektur tradisional itu yang ada adalah rasa bangga bahwa yang diturunkan kepada kita itu sesuatu yang panjang, yang lama, dan adalah sesuatu yang terbaik yang pernah dilalui oleh pendahulu kita. Arsitektur satu ya, tradisional. Nah, terus kemudian ada periode di mana di seluruh dunia, tapi tidak serentak bareng, gimana mau bareng orang kena internet toh, yo mulainya sendiri-sendiri, tapi dimulai dari di Yunani gitu ya. Ada satu periode yang disebut ini arsitektur klasik, di mana tonggak utama perubahan itu, perubahan dari yang tadi kita pelajari bahwa ada satu tradisi diturunkan kemudian menggunakan bahan yang ada di sekelilingnya, menggunakan teknologi dan sebagainya yang dimiliki oleh orang sekelilingnya, itu berubah pada satu periode yang namanya arsitektur klasik, di mana ditemukan, sekarang kita menyebutnya adalah mekanika teknik, tapi waktu itu nanti ada di nama-namanya. Mekanika teknik dalam arti prinsip-prinsip tentang gaya, bahwa bangunan itu biar nggak ambruk, ada tiang yang menjadi kolom, ada balok tiang menjadi kolom itu mengantarkan gaya dari atas ke bawah, kemudian balok itu meratakan beban, gitu ya, sehingga beban di tiang satu dan tiangnya itu bisa dibagi rata dengan balok. Kemudian dasar-dasar mekanika teknik itu yang membuat orang-orang di zaman itu mulai membuat bangunan yang sangat besar gitu ya, sangat kokoh, ratusan tahun. Jadi dimulai dari 1400, abad 1400 gitu ya, tahun 1400 itu dimulailah karya-karya arsitektur klasik. Nah, mudah-mudahan kalian mulai mencerna apa loncatan terbesar dalam berkembangnya cara berpikir manusia yang tradisional kepada yang klasik. Saat kunci bahwa bangunan biar nggak ambruk itu ada pergerakan gaya, pemerataan gaya, kemudian manusia mulai fokus kepada tadi gaya, kemudian dinding-dinding dan sebagainya itu, kemudian mulai mereka modifikasi dan sebagainya, dan bangunan-bangunan itu sampai sekarang bertahan, dan ilmu gaya itu, mekanika itu sampai sekarang bertahan. Itu yang namanya klasik, namanya ya kuno tapi tetap kepake terus. Sampai sini sudah paham belum bedanya arsitektur klasik dan tradisional? Halo Diva, tidurin anak-anak ya? Iya, Bu. Sedikit lebih paham, Bu. Sedikit. Oke, yang nggak paham dulu apa? Baru sedikit, yang banyak nggak pahamnya gimana? Mungkin perbedaannya. Perbedaannya tentu saja pada, coba diulangi, bahan. Yang tradisional pakai bahan apa tadi? Yang ada di sekelilingnya. Nah, kalau yang klasik? Halo? Dah, Yusuf kok jadi hilang? Nah, Kirain manggil Divan tadi. Oh, Divan. Oh ya, so tadi sing jawab siapa tahu aku apa yang jawab. Oke. Yusuf. Jadi kalau yang tadinya pakai bahan dan teknologi yang ada di sekelilingnya itu bisa tidak yang di sekelilingnya. Jadi nanti kita akan lihat bahwa ada satu bangunan yang ngambilnya dari bukit, ambilnya dari tempat yang jauh, batu-batuannya di sini. Tapi pada dasarnya pada saat mereka melakukan pembangunan itu bisa benar-benar kuat, bisa benar-benar besar, bisa benar-benar kokoh gitu kan. Nah itu kenapa ya? Karena tadi ditemukannya tadi unsur-unsur
mekanika teknik, kita nyebutnya mekanika teknik. Sekarang saya mulai share lagi tentang materi ini. Nah, classical order itu peraturan, aturan. Jadi kalau zaman sekarang itu nyebutnya apa ya, teori ya, teori klasik, tapi kalau ini aturan-aturan abstrak klasik. Nah, ini jadi yang mereka anggap sebagai suatu aturan waktu itu baru ya. Di arsitektur klasik itu mereka mulai punya aturan tentang adanya kolom dan kemudian adanya balok, gitu kan. Nah, kemudian di situ ada ini salah nih, Greek dulu baru Romawi. Jadi Yunani dulu yang menemukan itu, jadi kemudian ke Romawi. Sebelum saya tontonin kalian ke video, kemudian apa sih bedanya masyarakat. Jadi gini, kalau kalian sudah tahu bahwa perubahan yang terjadi di dalam arsitektur itu selalu dikaitkan dengan perubahan kehidupan masyarakat. Jadi kalau masyarakatnya berubah, kalian bisa bayangkan kalau masyarakat berubah, pasti butuh tempat untuk melakukan aktivitasnya. Itu kan yang sesuai kan dengan perubahan dia kan, masyarakat berubah, tempat-tempat yang dibutuhkan juga berubah. Nah, disitulah peran seorang arsitek untuk menciptakan tempat-tempat yang dibutuhkan masyarakat agar mereka bisa lebih nyaman, bisa lebih bahagia, lebih enak gitu ya. Jadi kalau bangunan kemudian hanya cuman dipakai supaya selfie tamu-tamu gitu ya, kampungmu ditoto supaya selfie api, tapi habis itu kamu nggak bisa belajar karena semua orang selfie di tempat depan rumahmu, kamu nggak bisa lagi ngaji karena tadi isinya adalah orang, itu arsitektur yang menurut saya itu malah tidak tepat gitu ya. Jadi itu tempat wisata gitu, tapi bahwa arsitektur itu membuat manusia yang beraktivitas di dalamnya, siapa dulu yang mau didahulukan? Kalau yang beraktivitas piknik mau diistimewakan gitu kan, terus kemudian setelah orangnya piknik kosong, kamu yang tinggal malah nelongso, yakin saya arsitektur itu tidak akan bertahan lama. Siapa yang mau menjaga? Kalau kamu tidak nyaman tinggal di situ, kemudian kamu suatu saat bisa beli rumah baru, kamu nggak akan tinggal lagi di situ. Kenapa? Karena kamu, si orang yang melakukan aktivitas dan tinggal dan hidup di karya arsitekturmu itu tidak menemukan kenyamanan, gitu kan? Nah, ini Yunani dulu. Jadi apa yang terjadi dengan masyarakat Yunani? Kemudian terjadi arsitektur klasik. Karena pada saat itu masyarakat Yunani adalah masyarakat yang apa ya, yang saya nyebutnya mungkin jenius ya. Karena tadi kalau kita ketahui dari sejarah, itu lahir para pemikir-pemikir yang sangat luar biasa dimulai dari Yunani. Jadi contoh yang paling gampang aja, kalau kalian ingat politik trias politika, jadi di dalam politik itu kan ada aturan 3 itu ya, eksekutif itu pelaksana, kalau di Indonesia itu presiden dan menteri gitu ya, yudikatif itu orang yang mempertimbangkan hukumnya gitu kan, Mahkamah Agung gitu-gitu, kemudian legislatif orang yang membuat undang-undang. Nah, aturan di dalam bernegara dengan adanya 3 pembagian tugas ini itu dimulai di zaman klasik, di zaman Yunani. Meskipun dia adalah kerajaan gitu ya, dia tidak seperti kerajaan-kerajaan kuno yang rajanya semena-mena. Mereka sudah punya tadi aturan trias politika, siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi menterinya presiden, siapa yang jadi yudikatif, semua itu sudah ada, dan itu lahir dari para pemikir-pemikirnya, para ilmuwannya, filsufnya yang memahami bahwa memang di dalam kehidupan itu harus terjadi keseimbangan dan sebagainya. Nah, kalian bisa membayangkan ya, dari masyarakat yang secerdas ini, kemudian mereka pasti membutuhkan ruang-ruang, bangunan-bangunan segala macam yang jauh lebih kompleks gitu kan. Nah, kemudian lahirlah tadi sebuah penemuan tentang bagaimana menciptakan sebuah bangunan yang besar dengan adanya balok dan kolom tadi, dan kemudian mereka mulai menghasilkan bangunan-bangunan yang jauh lebih besar dibanding arsitektur regional sebelumnya gitu ya. Nah, mari kita tonton aturannya ini. Ini sampai jam berapa ya kita ya? Jam 3. Masih 30 menit, oke. Nah, ini saya sisi dulu gitu.
supaya kalian nontonnya bisa pakai bahasa Indonesia. Subtitlenya saya auto translate. Nah, ini subtitlenya saya kasih bahasa Indonesia. Cuman tadi kalau ada kata-kata yang tidak jelas, kalian harus mulai menganalisis maksudnya apa aja, karena tadi kan ini pakai Google Translate ya. Suaranya kedengeran ini? Architecture is a Terdengar, Bu. language, and you know how when you learn a new vocabulary word, you start to notice it for the first time everywhere? Well, the same thing happens with architecture. When you learn a new architectural form, you start to see it everywhere. And that's especially true of the classical orders, because these are what are essentially the building blocks of Western architecture, and they've been used for 2,500 years. We're basically talking about styles of architecture that the ancient Greeks had developed mostly for their temples. And you're right, that we've continued to use. And we've got several contemporary examples up along the top. But what's important to remember is that it's just a fancy dressing, really, of a basic ancient building system. So we brought in Stonehenge to illustrate that ancient building system called post and lintel architecture. This is the most fundamental, most basic, oldest kind of architectural system. The posts are the vertical elements, and they support a horizontal element called a lintel. And you know what? We still use this basic system when we nail 2x4s together. And that's what the Greeks were doing, but they were doing it in a much more sophisticated way. Right, they developed decorative systems, and that's what we're referring to when we use the term classical orders. There are three basic orders: the Doric, the Ionic, and the Corinthian. There's a couple extra, but we're not going to go into those today, but we've listed them here for you just so you know what they are, the Tuscan and the Composite. So the Doric and Ionic and Corinthian are illustrated here in this diagram. First the Doric, then the Ionic, and then the last two are Corinthian. These are just slight variations of these three orders. And the Doric is really the most simple, the Ionic a little bit more complicated, and then the Corinthian completely out of control. So let's start with the oldest order, the Doric order. Right, and we think that this order began in the 7th century on the mainland in Greece, and we're looking at an actual Greek temple that happens to be in Italy, but nevertheless is just a great example of the Doric in the classical era. Let's start at the top with the pediment. The pediment isn't officially part of the order, but since Greek temples had at one end or the other a pediment, we just thought we would name that for you, and that's that triangular space at the very top of the temple. Right, these are gabled roofs. Sometimes they would be filled with sculpture. The next area below the pediment is actually officially part of the order, and that's called the entablature. Okay, so that would be the area from about here to here. And the top part of the entablature is called the frieze. Okay, so only this part right here is known as the frieze. So in other words, this whole section. Right, and in the Doric order, it is decorated in a very specific way using triglyphs and metopes. Now, actually, if you look at the word triglyph, you notice that the prefix is tri. Just like tricycle, it means 3, and the suffix glyph means mark. So a triglyph literally means 3 marks, and you can see patterns of 3 marks moving all the way across the frieze. And then in between the triglyphs are spaces that are called metopes. And in ancient Greek architecture, these were often filled with sculpture. Now, the triglyphs we don't think are just arbitrary. We think that they probably came from a time when temples were built out of wood, and these would have been the ends of planks that would have functioned as beams in the temple. And they would have, of course, been supported directly over the columns. You'll notice that every other one, at least, is aligned directly over the columns. So as we move down the temple, the next area we come to is the capital. And this is a Doric capital. It's very simple. It's got a flare, and then it's got a simple slab on top. So the Doric is the oldest, the most severe, and was associated, according to the ancient Roman architectural historian Vitruvius, with masculine form. It is broad, it's not tall, and it feels heavy. It does. As we continue to move down, we come to the area that we commonly call the column, but art historians call the shaft.
And if you look closely, you can see that it is not entirely plain. There are actually vertical lines that move across the entire surface, known as flutes. Now, in the Doric, a flute is very shallow, and really what it is it's a kind of scallop that's been carved out of the surface. And what fluting does is it creates a nice vertical decorative pattern along the shaft. Now, one of the other defining features of the Doric order is that at the bottom of the shaft, there is no decorative foot. The shaft of the column goes straight into the floor of the temple. And you can see that really well in the detail on the lower right, where there's no molding there to make a transition. So let's have a look at what these look like in person. Capitals are up high, so we would never see a person next to them. And I think it's easy to not realize just how big they are. But I snapped this terrific picture of you at the British Museum next to a capital that actually comes from the most famous Doric temple on the Acropolis in Athens. Right, the Parthenon. And they really are massive. And this photo is good also for seeing, in this case, a reconstruction, but giving you a sense of the entablature with that frieze with triglyphs and metopes. And we've got an example on the right of a relief sculpture that was for one of the metopes on the Parthenon. Right, so this metope here would have actually fit right in one of these squares. Let's talk about one last element that we find in Doric architecture, and that's something called entasis. Now, this is a little tricky because I think most people assume that a column is straight up and down. That is, the sides of a column are parallel with each other, and the base of a column is just as wide as the area directly below the capital. But in fact, the ancient Greeks didn't build their temples that way. No, it's fascinating to think about all the ways that the ancient Greeks are thinking about how to make their buildings beautiful and speak of the realm of the gods. And so when we look at an ancient Doric temple, we see that the shafts swell a little bit toward the center. So right about a third of the way down, they would be at their widest, and it would taper ever so slightly towards the bottom and taper much more so as we move up to the top, so that the narrowest point of the column shaft would be right at the top, and the widest part would be about a third of the way from the base. And so the building has a sense of liveliness that I think it wouldn't have if the column was exactly the same width at the top as at the bottom. Architectural historians have debated why the Greeks bothered to do this, because this was expensive. This was difficult. It meant that every drum that makes up this column had to be an individual, unique piece. These could not be mass measured and mass produced. Right, so you just used the word drum. So the columns are not actually carved from one piece of stone. And if you look very carefully at this photograph, you can just make out the seams between those drums. There would also have generally been a hole that would have gone through the center of each of these pieces, so that a piece of wood sometimes would actually string them together, almost like beads on a necklace. One of the other things that entasis does is to emphasize the verticality of the temple. Because they get narrower as they go further up, it seems as if the shaft of the column might actually be taller than it really is, because of course as things move away from us, they get smaller in scale. So the Greeks are thinking about human perception. They're thinking about how we see, not just the abstract idea of math and geometry, but actually human experience, which says something about ancient Greek culture. One last detail. The entasis gives the shaft of the column a sense of almost elasticity, that it is bearing the weight of the stone above it. It's really fascinating to think about all of these decisions that the Greeks are making as they build. So let's look at the Ionic order, which emerges shortly after the Doric order. Here's another building on the Acropolis. This is the Erechtheion. This is such a different aesthetic. There's such a sense of delicacy here. There is not that sense of mass, that sense of the muscularity of the buildings that we associate with the Doric. And in fact, Vitruvius, the ancient Roman architectural historian, saw this as a more feminine order. It's taller, it's thinner. Now, one of the columns from this building in Greece is in the museum in London. We have some good photographs of it. And you can see the distinguishing feature really is at the top, at the capital, where we see these scroll-like shapes, also known as volutes. We also see a slightly different type of fluting,
And we also importantly see a base. Let's move to the Corinthian order. This looks really different and is the most decorative. And the distinguishing feature here is again the capital, where we see leaf-like shapes. They also have bases. They tend to be taller than the Doric, just like the Ionic, but they are highly decorative. There's a great myth about the origin of the Corinthian capital. It's a kind of fun story. Of course, we have no idea whether this is true, but the story is that there was a young girl who died and her possessions were placed in a basket and put on top of her grave. Underneath that basket was a acanthus plant that began to grow, and because the heavy basket with the tile on top was on top, the acanthus leaves grew out to the side. Well, if we look at a Corinthian column, it really does look like that. It looks exactly like that. And so it's a great myth whether or not it's true. So the Corinthian order is the most complex. It includes both the scroll that we would expect to see in the Ionic, the volutes, right, but also these very complex leaf-like forms, which you can just make out here, which is actually from the acanthus leaf, and we have a photograph of an acanthus leaf right down here. And these grow wild, so it makes sense. What's important to remember is that the ancient Greeks, although they developed these three classical orders, were just the genesis. The Romans took these ideas over, and then, subsequently, people who've looked back to the classical tradition have borrowed from them yet again, and we still do this today. And there you have it, the Greek orders. Oke. Nah, ini tadi adalah perkembangan dari mulai tadi ya ditemukannya konsep balok dan kolom. Kemudian mereka ada tiga tadi, Doric, Ionic, Corinthium. Ada tiga tahap. Itu yang terjadi. Jadi bahwa tahap pertama mereka sudah bisa membangun tadi ya bangunan dengan struktur yang tepat gitu kan, kemudian diperindah itulah yang terjadi. Bahwa kapan itu terjadi, nanti ada Yunani, ada Romawi, ada Mesir berbeda. Pokoknya dia punya lagi yang berbeda, punya punya karya yang berbeda, itu tadi piramida dan sebagainya itu ada di Mesir. Nah, pertemuan berikutnya kalian sudah merekam video landscape pas ini ya, tidur ya, paling lama 2 menit. Dimasukkannya ke sini, bentar. Sebelum loncat-loncat cara berpikirku. Dimasukkannya ke sini. Nah, ini aturan-aturan. Jadi video yang kita tonton, kemudian kalian nanti yang dimasukkan linknya aja ke videonya, ada di Google Drive kalian boleh, di YouTube-nya kalian boleh, yang dimasukkan linknya aja gitu ya, tentang salah satu kasus yang kalian menarik gitu ya. Jadi setelah nonton ini kan, setelah tahu aturannya, kalian mencoba membuka diktat, kemudian di diktat itu kalian lihat gambar-gambarnya, kemudian kalian cari di YouTube mana yang mau menjadi kasus, kemudian kalian membuat kayak presentasi gitu ya, bahwa di antara materi yang sedang dikerjakan, yang sedang kita kuliahkan, kita bahas itu adalah aturan-aturan klasik. Ada salah satu kasus yang saya ingin mempelajarinya. Nah, silahkan divideokan itu. Jadi anggap aja besok siapa yang presentasi, nanti tinggal saya setel videonya gitu ya, kemudian kita bahas. Nah, kemudian nah ini. Kalau tadi, ini classical order, tadi kalian sudah tahu ada tahap-tahapnya gitu ya. Nah kemudian di dalam tahap itu kan ada dua kali yang tercatat, yaitu 2 kali itu Yunani dan Romawi. Jadi Yunani itu yang menemukan dasar-dasar tadi, dasar-dasar klasik, kemudian Yunani dikalahkan oleh Romawi gitu ya, oleh Roma. Dan kemudian Roma mengembangkan dengan bentuk yang paling rumit tadi ya, dengan itu terakhir, rumit itu sudah di posisi Roma gitu. Nah, kemudian apa sih bedanya Roma dan Yunani? Video ini penjelasannya tuh enak banget.
Cuman cara berpikirnya yang beda. Jadi tak kasih tahu dulu nanti kalian biar nggak bingung. Kalau ini itu seperti ibaratnya bahan-bahannya itu ini kalau orang ngitung itu diurutkan dari 1, 2, 3 sampai 10 itu di video ini. Urut cara berpikirnya. Kalau di sini itu nanti dia nunjukin 10, 9, 8. Jadi dia mulai cerita tentang perbedaan Romawi dulu karena memang Romawi yang paling paling rumit, paling detail, paling sempurna ya. Dia paling belakangan sih. Nah, kemudian dibandingkan dengan Yunani segala macam pernik-perniknya. Nah, itu dia ngitungnya si ibarat ngitung tuh dia ngitung dari 10, 9, 8, 7 gitu. Nah, kalau ini dari depan. Nah, saya sudah kasih tahu itu. Jadi ini dia langsung nunjukin kasusnya segala macam yang dipusatkan adalah pujian-pujian terhadap Roma gitu kan. Bahwa Roma ikut Yunani. Tapi sebetulnya kita tahu betul bukan Roma ikut Yunani, mirip Yunani, tapi memang Yunani dulu, kemudian Yunani dikalahkan oleh Roma, kemudian pemerintahan Roma yang hampir menguasai seluruh dunia itu lah yang kok dunia ya. Zaman itu kayaknya belum ini deh. Ini 1400, 1500-an 14. Sementara kayak di Ponorogo aja 1625 kan 1600. Sementara ini dimulai dari 1400, 1500. Saya nggak tahu Indonesia udah ada apa belum gitu loh. Nah, ini dia saat ini diceritakan betapa Roma yang menguasai seluruh Eropa. Kalau iya Eropa saya yakin itu mirip sama Yunani, kemiripan dan perbedaannya gitu. Padahal sebetulnya kita tahu dia itu terusnya gitu kan. Oke, sebentar. Di CC dulu. Terus settingnya mana ya? Subtitlenya. Saya ganti ke Indonesia dulu ya. We do know that ancient Rome was heavily influenced by the Hellenic culture, by ancient Greece. And we do know, of course, that the religion the Romans adopted was based on Greek religion. And yet, the question is, how different would the Greek temples be to the Roman temples? In other words, if we were to see a temple without knowing anything about it, could we immediately recognize it to be a Roman temple or a Greek temple just by looking at it? Well, let's find out. Ancient civilizations. Well, this is definitely one of my favorite topics, and today we're going to look at it from a religious point of view, but from an architectural point of view as well. But look at it this way. We do know and we understand that the Greeks have influenced the Romans in terms of religion, because basically the Roman gods, although some gods were a little different at the end of the day. If you consider Athena becomes Minerva, the Greek Aphrodite becomes Venus, the Greek Poseidonas becomes Neptunus. So these change names, but at the end of the day we have the same gods. But what about the actual temples? Well, yes, there are quite a lot of differences. Before getting to those though, if you are interested in the ancient gods, and particularly in a linguistic point of view, as far as modern Greek pronunciation and ancient classical Latin pronunciation is concerned, I did make a video about this a long time ago actually, so you might have missed it if you're a new subscriber, so check the description below and you will find a link to such video. Okay, so the real difference between a Roman temple and a Greek temple is that a Roman temple is a mixture as far as the architecture is concerned, but also as far as its functions are concerned. It's a mixture between Greek influence and Etruscan influence. So it's partially Italic in its construction, differently from the original Greek one. Okay, so yes, both have columns, but look at it. For example, a Roman temple will put a lot of emphasis in the front
facade, meaning that most decorations will be in the front of the temple, whereas the back of the temple most of the times will be undecorated and sometimes would even face an actual wall. This is not something that would happen on a Greek temple. But another difference is that the main entrance of the temple, as I said, would be the front entrance, the only actual entrance of the temple, and you would have a set of stairs in the Roman temple that would lead you to the front entrance. No stairs all around. On the other hand, the Greek temple instead would have a full set of stairs all around it, granting you access from any position. But another big difference between the Greek temples and Roman temples is the location where you would find such temples, such structures. The Roman temple would be built in urban areas. You would find it inside cities, whereas you would find the Greek temples on an elevated area of the city, the Acropolis, dominating the rest of the city. Another interesting difference is the size. Normally Roman temples were bigger, but this should not surprise us. At the end of the day, we have the end of the Republic, the beginning of the Empire. The Romans were a very glamorous people, so of course they made their temples bigger. But interestingly enough, if you went to enter one of these temples, you would notice that the inner rooms in a Roman temples, the cells you would find in a Roman temples, would be smaller than the ones in a Greek temple. So regardless of the fact that the temple itself as a structure would be bigger. Why? Because these inner areas in the temples would not be accessible to the public. And many, if not most, rites would be performed outside the temple. Hence the normal open spaces or open areas that you would find in front of such temples for such rituals. As we reach imperial times, we will start seeing some recesses as decorative motifs for decorations. And eventually, after the 2nd century, these inner rooms will be open to the public. Some rituals will be performed inside the temple as well. And guys, ini jamnya kuliah sudah habis. Kalian harus pindah ke kelas kuliah lain kan? Ya, Bu. Nanti diteruskan sendiri ya, anunya, apa namanya, sebentar. Diteruskan sendiri, sebentar. Oke, sebentar, kelasworknya mana tadi? Oke. Jadi yang minggu depan itu ini sudah terisi gitu ya, kemudian kita akan mendiskusikan dari video kalian, tadi bangunannya apa, nanti bagaimana ngeceknya dia periodenya Yunani atau Romawi. Nah nanti kalian tadi bahwa dia di Ionik atau di Dorik atau di Byzantium, kemudian nanti kalau itu dia di Yunani dan Romawi, kita diskusikan, nah kemudian baru mengerjakan posternya gitu. Sorry, nggak kelihatan ini tadi ya. Nah, oke. Kalau ada yang nggak jelas, silahkan ditanyakan di Google Classroom boleh, di grup juga boleh, gitu ya. Saya akhiri perkuliahannya, kalian mungkin akan harus berganti mata kuliah lain, gitu. Du. Iya, Bu. Saya akhiri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Santi. Sama-sama.